Sinetron Cinta Setelah Cinta membuat penonton gemas dengan Starla yang mulai kembali baper ke Arya. Namun, Cinta Setelah Cinta juga menampilkan Starla yang masih keras kepala ingin menggugat suaminya untuk bercerai. Starla yang awalnya kekeh ingin menceraikan suaminya mulai merasa ragu. Dalam Cinta Setelah Cinta episode kali ini, Starla yang tengah dihantui rasa ragu dan bimbang, akhirnya mendatangi Pak Hardy. Sosok ayah Arya ini sebelumnya menikah dengan Mama Elva ibunda Niko karena terpaksa. Menurut Pak Hardy, dirinya tak percaya jika Arya melakukan pengkhianatan apalagi pernikahannya dengan Starla. Sebagai orang yang membesarkannya, Pak Hardy sangat mengenal karakter Arya yang peduli terhadap keluarga. Jika melihat perjuangan Arya dalam meyakinkan Starla, apa yang disampaikan oleh Pak Hardy sangat sesuai. Itu yang kemudian tumbuh dalam pemikiran Starla yang tengah bimbang, apalagi setelah kedatangan Vivian teman lama Arya. Kecurigaan Starla kembali tumbuh hingga bahkan histeris dan tak mau berurusan dengan laki-laki karena trauma. Arya yang tak pantang menyerah dalam meyakinkan Starla diprediksi akan membuatnya akhirnya lulus juga. Apalagi bukti udah mirip Arya sudah dikantonginya untuk memberi bukti kepada Starla sekaligus membuka skenario Ruben Kusnadi. Starla pun merasakan bahwa belakangan ini melihat sifat asli Arya yang dikenalnya selama ini. Merasa bersalah, Starla meminta maaf kepada Arya atas perkataannya yang menyakitkan perasaan. Ia mengaku suka main berceloteh tanpa berpikir terlebih dahulu. Mungkin karena ia sudah biasa melakukannya sejak kecil ketika posisi Arya masih menjadi kakak tiri. Mata Starla mulai berlinang air mata dan berusaha mengkata. Arya yang melihat kejadian itu berucap bahwa baru minta maaf saja langsung menangis. Apalagi bila mereka akhirnya betul-betul bercerai. Tetapi Starla dalam sekejap menjawab bahwa itu hal lain, yang menunjukkan tekad bulatnya untuk bercerai. Di mata Starla, suaminya itu sudah berselingkuh. Maka dia tak bisa mempertahankan pernikahannya karena kesetiaan itu mutlak. Arya menanyakan apakah Starla akan mencabut gugatan cerainya. Bila dia dapat membuktikan bahwa ada sosok lain yang mirip dirinya. Dalam benak Starla, hal itu tak masuk akal. Tapi kalau memang terbukti, Starla akan melakukan apa yang Arya minta selama ini. Maka akhirnya Starla menjabat tangan Arya tanda setuju. Kemudian ia menanyakan apakah Arya masih marah terhadap Starla setelah permintaannya disetujui. Ternyata amarah Arya belum sepenuhnya hilang dan masih ada sisa rasa kesal. Lalu Starla menawarkan Arya makan supaya tidak marah lagi. Dengan manjanya Arya hanya mau makan bila disuapi. Starla yang tadinya enggan akhirnya melakukannya sebagai permintaan malam. Arya tak menyangka bahwa makanan lezat yang disuapi adalah hasil masakan sang istri. Starla yang agak kesal kemudian mencubit pundak suaminya itu hingga mengadu kesakitan. Kemudian Starla yang sempat terbawa perasaan langsung sadar bahwa dia tak seharusnya tidak seperti itu. Maka dia melepas genggaman tangan Arya karena tak lama lagi mereka akan bercerai. Lalu Arya mempertanyakan persetujuan Starla untuk melakukan sesuai daftar to-do list mereka, yaitu kissing after all, yang sebetulnya baru saja Arya bubuhkan dengan tulisan tangannya. Sang istri berkomentar bahwa Arya curang karena sebelumnya hal itu tak ada dalam daftar. Tapi rupanya rasa baper timbul lagi. Lalu Arya mendekatkan wajah ingin Starla. Sebelumnya di Cinta Setelah Cinta, Starla menduga cerai lantaran foto makan malam bersama Niko hingga membuat rasa dikhianati. Posisi Arya dalam Cinta Setelah Cinta cukup berat, pasalnya harus membuktikan bahwa laki-laki yang bersama Yuniko itu bukan dirinya.
Namun perjuangan Arya yang luar biasa perlahan mulai menemukan titik terang meski banyak risiko yang harus dihadapi. Termasuk penyamaran dirinya sebagai Boneng dan menyusup menjadi anak buah Ruben Kusnadi yang belakangan mulai curiga. Dalam Cinta Setelah Cinta episode sebelumnya, Arya bahkan sudah mengetahui jika laki-laki yang mirip dirinya tersebut adalah Yuda. Hal itu lantaran saat dirinya datang ke lapas, Arya dipanggil Yuda oleh petugas yang berjaga. Kini dengan modal bukti tersebut, Arya semakin pede untuk menantang Starla soal gugatan cerainya. Di luar itu, upaya Arya meyakinkan Starla memang luar biasa. Mulai dari skenario penculikan malah hingga surprise mobil mewah dilakukan. Hingga bulan madu di hotel dengan doa yang sangat dalam juga turut dipanjatkan Arya demi bersatu kembali dengan Starla. Pada episode kali ini, Arya dengan penuh percaya diri menegaskan pada Starla jika lelaki yang bersama Yumiko itu bukan dirinya, maka gugatan cerai harus dicabut. Starla yang mendengarkan ucapan Arya itu sejenak terdiam seolah tak mengerti dengan apa yang disampaikan suaminya tersebut. Starla seolah belum yakin jika Arya benar-benar mengatakan apa yang sebenarnya dan khawatir hanya upaya mengelak dari kesalahannya. Meski campur tangan Ruben Kusnadi mulai disadari Starla saat Ben menyamar jadi baru dan mengaku peduli. Bisa memperjuangkan Arya dalam mempertahankan pernikahannya dengan Starla semakin menarik dan sulit juga. Apalagi setelah kedatangan Vidya, teman lamanya yang ternyata ada perasaan khusus sejak lama. Niko akhirnya dapat menghubungi Ayumi dan mengajaknya berkencan. Sekaligus berterima kasih karena ia berhasil mendapat pekerjaan di perusahaan yang direkomendasikan Ayumi. Namun tiba-tiba Niko menerima telepon dari Ayu. Dengan suara panik sambil terisak-isak, Ayu melaporkan bahwa dirinya disekap Ayu. Tentu saja Niko kaget dan tak percaya mendengarnya. Apalagi dia mengenal Ayu yang pembohong dan licik pernah mencoba membunuh Ayu. Selain itu, Ayu sedang berada di sisinya saat itu, maka semakin tak masuk akal. Di sisi lain, Niko melihat perubahan sikap Yumiko yang tidak biasa. Saat itu Yumiko mengadakan meeting bersama kontraktor yang membangun kantor baru Shoes dan Go. Yang kebetulan kontraktornya adalah perusahaan tempat Niko bekerja. Yumiko yang biasanya ramah tiba-tiba bersikap dingin, menjaga jarak dan tidak ada basa-basi. Kemudian Yumiko mengakui bahwa ia melakukannya karena diancam Ayumi sebelumnya. Semua dimulai ketika Yumiko ulang tahun dan mengundang Niko dan Ayumi ke rumahnya untuk makan malam. Selama acara berlangsung, Ayumi mengancam akan menyingkirkan siapapun yang mengambil haknya. Bahkan kekasih Niko itu berbicara sambil menggenggam garpu di depan Yumiko untuk memperkuat peringatannya. Di lain waktu, Yumiko menerima bingkisan yang berisi boneka anak laki-laki berwajah seram. Boneka itu mirip sekali dengan tokoh cantik, boneka jahat dalam film horor legendaris Hollywood, Kills Fred. Yumiko yang masih menyimpan boneka itu menunjukkannya kepada Niko sebagai bukti. Kemudian Niko membawa boneka tersebut dan menemui Ayumi, menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Kisah selanjutnya apakah kebobrokannya Ayumi terbongkar semuanya dapat disaksikan di SCTV pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.05 waktu Indonesia Barat di SCTV. Sekedar informasi, sinopsis ini tak sepenuhnya benar karena dirangkum dari berbagai sumber. Alur cerita mungkin saja berbeda karena keaslian cerita hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam sinetron itu, seperti penulis skenario, sutradara, dan para pemain. Berikut deretan pemain sinetron Cinta Setelah Cinta di bawah ini.